saya Nor Anissa dengan NIM 211012622020. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan tentang pemberdayaan dan perlindungan hak anak. Tema yang saya angkat, perlindungan anak dalam bidang kesehatan dan gizi. Alasan saya mengangkat tema ini karena maraknya makanan ataupun minuman di luar sana yang tidak sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak, terutama anak usia dini. Anak usia dini belum mengerti mana makanan yang sehat dan mana yang makanan yang tidak sehat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan tidak kekerasan dan diskriminasi. Tentang perlindungan anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terhadap anak ini lebih dijelaskan lagi pada pasal 1 angka 2 terhadap perlindungan anak, mengartikan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesehatan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. A. Pasal 4. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan diskriminasi. B. Pasal 8. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Untuk mencapai posisi tersebut, tumbuh kembang anak memerlukan pemenuhan hak-hak anak sejak dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Agar anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas, maka pemenuhan hak anak tentang gizi yang seimbang harus menjadi perhatian orang tua atau wali pada masa 1000 hari pertama kehidupan, mulai selama kehamilan 9 bulan atau 270 hari sampai 2 tahun pertama sejak anak dilahirkan. 730 hari pertama pemenuhan gizi seimbang anak harus dipenuhi. Untuk jajan ketika pergi ke sekolah, sekalipun anak sudah sarapan di rumah, namun anak akan tetap meminta uang untuk jajan di sekolah. Hal ini yang menjadi kekhawatiran karena jenis jajanan seperti apa yang akan dibeli anak di sekolah. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak anak jajan di sekolah yang tidak sehat, mulai dari berpengawet, menggunakan pewarna tekstil, penyedap, pemanis buatan, terkomanisasi bakteri, dan sumber air tidak sehat mengandung E. coli. Bila terus-menerus dikonsumsi, maka kesehatan tubuh anak jadi taruhannya. Dampak yang ditimbulkan apabila anak terus mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Konsumsi jajanan yang tidak sehat terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Dalam jangka 20-30 tahun kemudian, si anak akan mengalami sirosis, pengerasan hati lebih cepat. Solusi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menghindari anak jajan sembarangan di sekolah. Solusi yang pertama, memberikan sarapan pagi di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, memberikan edukasi pada anak mengenai ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Perlu diperhatikan bahwa gizi seimbang bisa dipenuhi untuk setiap harinya, tidak harus dengan biaya mahal. Misalnya kebutuhan
Protein hewani seperti daging yang harganya mahal bisa diganti dengan telur, tempe, atau tahu. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen. Treatment yang bisa dilakukan guru di sekolah untuk menghindari anak-anak jajan sembarangan di sekolah. Yang pertama bisa kita lakukan sebagai guru, memberikan tema khusus untuk makanan anak di sekolah, mana yang makanan sehat dan mana yang makanan yang tidak sehat. Yang kedua, kita mengajak anak kita memilih makanan sehat dan mana yang tidak sehat, agar anak lebih mengenal, lebih tahu mana makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, melalui parenting, memberikan penerapan kepada orang tua mengenai dampak jajanan yang tidak sehat.